Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Fianka menjaga poli hari ini. Jadi untuk pertama saya akan melakukan pemeriksaan Apgar Score tepat setelah bayi lahir pada menit pertama dan menit kelima. Nanti akan diulangi lagi. Untuk pertama-tama saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah itu bayi yang baru lahir akan diletakkan di tempat pemeriksaan. Setelah itu saya akan memulai dari yang pertama, yaitu appearance, yaitu warna kulitnya. Di sini warna kulit bayi normal, seluruh tubuhnya terlihat kemerahan atau berwarna pink, yang dimana skornya 2. Lalu saya akan melanjut ke laju jantung atau pulse-nya. Di sini saya akan meraba untuk laju jantungnya, dan jantungnya akan saya hitung dalam 1 menit. Oke, di sini untuk hasilnya denyut jantung bayi 140, yang dimana normal, yaitu skornya 2. Untuk selanjutnya adalah refleksnya atau grimace. Di sini saya akan menilai dengan memberi rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Oke, di sini pada bayi gerakannya melawan, yang dimana skornya 2. Lalu selanjutnya activity atau tonus otot. Di sini saya akan melihat tonus otot dari bayi dengan melihat gerakan bayi. Oke, di sini gerakannya aktif juga. Lalu skornya saya beri 2. Selanjutnya adalah respiration, yaitu usaha nafasnya. Di sini untuk melihat tangisan bayi dari awal pertama lahir, tangisannya kuat, yang dinilai dengan skor 2. Lalu saya akan menjumlahkan setiap skornya, yaitu hasilnya 10, yang dimana saya tidak asfiksia, yang dimana normalnya lebih dari sama dengan 7 hingga 10. Baik, untuk pemeriksaan Apgar Score sudah selesai saya lakukan. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Fianka menjaga poli hari ini. Jadi untuk hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Yang pertama-tama saya akan mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan. Setelah itu saya juga menjaga suhu bayinya ini dan lingkungan dalam keadaan yang sehat. Jadi saya akan menggunakan lampu sorot atau infrared warmer untuk menghangatkan bayi dengan jarak lampunya kurang lebih 60 cm. Dan juga untuk suhu ruangannya saya jaga agar tidak lebih dingin dari 25 derajat Celcius, dan juga bila perlu AC dan kipas angin ini tidak saya hidupkan. Lalu di sini saya akan mengeringkan bayi secepatnya, terutama bagian kepala, tanpa menghilangkan vernix caseosa. Setelah itu, saya akan meletakkan bayi dalam keadaan telentang, kepala sedikit lebih rendah, untuk membersihkan mulut, faring, dan hidung dari cairan, mukus darah, dan debris amnion. Sini saya akan mengusap mulut dengan kasa atau suction lembut. Oke, setelah diberikan pada bayi yang baru lahir dengan kondisi yang sehat, akan saya langsung berikan kepada ibu untuk inisiasi menyusu dini. Dan bila dikhawatirkan ada gawat nafas, bayi akan dilakukan ditaruh pada box penghangat dan diobservasi. Di sini saya akan melanjutkan observasi untuk mengetahui lebih lanjut. Yang pertama saya akan melakukan pengukuran antropometri. Di sini saya akan melakukan penimbangan berat badan dengan cara meletakkan bayi pada timbangan yang sudah diatur jarumnya pada titik 0. Jadi di sini untuk bayinya 2.500 gram atau 2,5 kilo, yang dimana masih dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang badan. Di sini saya akan melakukan bayi tempat datar untuk mengukur panjang bayi dengan alat pengukur bayi. Kepalanya akan saya letakkan pada ujung atasnya, dan untuk kaki akan diluruskan salah satu bagiannya. Baik, untuk bayi di sini panjangnya 55 cm, yang dimana masih normal. Jadi begini. Baik, selanjutnya akan saya letakkan lagi, dan saya akan mengukur lingkar kepala dengan meteran. Saya akan mengukur dari frontalis hingga ke occipitalis, bagian terbesarnya.
Untuk di sini hasilnya 34, yang dimana masih normal untuk bayi. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar dada yang akan berada pada atas puting susu. Ini pada bayi berada pada 36 cm, yang dimana lingkar dadanya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang akan saya mulai dari suhu. Saya akan menggunakan termometer. Untuk hasilnya 36,5 derajat Celcius, yang dimana masih digolongkan normal. Selanjutnya saya akan memantau denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Saya akan hitung dalam 1 menit. Baik, di sini hasilnya 140 kali per menit, yang dimana normal. Selanjutnya saya akan memantau pernafasan bayi. Di sini saya akan menghitung pernafasan bayi selama 1 menit dengan memantau tarikan dari dadanya bayi. Di sini juga normal, pada bayi juga terdapat retraksi atau tarikan dada, lalu juga pernafasannya 50 kali per menit, yang dimana digolongkan masih normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala, saya akan meraba sepanjang garis sutura dan frontal. Di sini juga ukurannya normal, tampilannya juga normal, tidak ada kelainan. Di sini juga bagian depannya juga normal, tidak terlalu besar juga dan tidak terlalu kecil. Lalu juga tidak ada tanda-tanda kaput succedanum. Lalu juga untuk kepalanya masih ada selaputnya, yang mana normal untuk anatominya. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan mata. Di sini jumlah matanya baik, 2 ya. Untuk posisinya juga berada di tempat yang semestinya. Letak mata dan gerakan bola matanya juga bisa ke kanan ke kiri. Lalu juga pada korneanya juga normal. Pada palpebranya juga tidak ada perdarahan, maupun juga pada konjungtiva dan retinanya juga tidak ada perdarahan. Lalu untuk matanya sini bersih, tidak ada sekret, dan juga tidak ada iterus atau kekuningan pada bayi. Sini juga saya akan melihat eye blink refleksnya untuk gerakan seperti menutup mata dan memejamkan mata. Sini juga bayinya normal, tidak terlalu cepat juga dalam melakukan gerakan menutup mata. Dan sini saya akan mencoba dengan memberikan sedikit sinar untuk melihat. Oke, sini refleksi juga baik. Saat juga diberikan angin juga menutup, maka refleksnya baik. Selanjutnya saya akan memeriksa telinganya. Di sini untuk telinga jumlahnya normal. Saya juga lihat bentuknya baik, posisinya sama kanan kiri. Lalu juga saya akan mencoba untuk tulang rawannya. Di sini kembali. Oke, sini kembali ke tempat semula. Daun telinga juga terbentuk sempurna. Letak daun telinga juga tidak terlalu rendah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian hidung. Sini untuk melihat pada bayi lebarnya lebih dari 25,5 cm. Di sini bayi kira-kira 2,6. Lalu juga di sini bayi bisa bernafas melalui hidung. Baik, lalu tidak ada obstruksi ya. Lalu juga untuk sekretnya normal, tidak ada darah. Lalu juga tidak berwarna kekuningan. Pernafasan cuping hidungnya juga baik, dan juga tidak menunjukkan mengembang ya cuping hidungnya. Lalu juga tidak ada tanda-tanda cleft lip atau sumbing. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Di sini bentuk bibirnya juga simetris kanan kiri. Untuk daerah langit-langit mulut dan bibir juga tidak ada tanda-tanda sumbing. Lalu juga saya akan memperhatikan bercak putih pada gusi. Di sini tidak ada, bersih semua, normal. Dan juga saya tidak melihat ada bolongan atau fisula pada gusi maupun pada palatum. Saya akan mencoba refleks
mencari puting susu. Di sini bayi bisa mengikuti refleksnya, dan refleks menghisap juga bayi dapat menghisap dengan kuat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher. Sini pada lehernya bayi melihat pada tengah. Oke, sini simetris, bisa ke kanan ke kiri, pergerakannya baik, tidak ada keterbatasan, maka dari itu tidak terjadi tortikolis. Lalu juga saya melihat tidak ada trauma leher, jadi semua bagus, bayi dengan nyaman bisa menggerakkan. Saya akan meraba untuk melihat apakah ada pembengkakan atau pembesaran pada kelenjar tiroid. Di sini pada bayi normal, tidak ada pelebaran pada kelenjar tiroid maupun vena jugularis. Di sini akan melakukan pemeriksaan bagian dada. Selanjutnya di sini simetris, gerakan dada saat bernafasnya juga mengangkat normal. Oke, di sini dinding dada dan dinding abdomennya juga bergerak secara bersamaan. Lalu juga puting susunya di sini baik, tampak simetris. Lalu juga tidak terlalu membesar juga, namun tidak terlalu kecil, jadi normal. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bahu, lengan dan tangan. Kedua lengan, di sini saya akan mengukur sama panjangnya. Oke, di sini sama panjang. Lalu jumlah jarinya juga normal, tidak ada yang menyatu maupun berlebih. Lalu telapak tangan juga sini terbuka, dapat terbuka, garis tangan juga terlihat. Banyak juga, masih dalam batas normal. Lalu juga pada kuku-kuku, di sini kukunya normal, terlihat sehat. Baik, saya akan melakukan kaji refleks Moro. Di sini saya akan memberikan sedikit rangsangan untuk melihat apakah bayi dapat merespon pada rangsangan tersebut. Di sini refleksnya normal, bayi bisa mengembangkan tangan-tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya. Lalu kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk. Lalu juga saya akan melakukan refleks grasping atau refleks palmarnya. Di sini bayi bisa menggenggam tangan kita, jari-jarinya bisa menggenggam dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke pemeriksaan abdomen. Di sini tali pusatnya juga normal. Untuk terdapat 2 arteri dan 1 vena. Untuk pergerakan abdomennya juga bagus. Di sini tampak bulat, bergerak serentak dengan pernafasan dada tadi. Lalu juga saya meraba, di sini tidak ada massa. Lalu juga bentuknya normal, tidak cekung ya, tidak terlalu buncit juga. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia pada bayi. Di sini karena laki-laki, untuk panjangnya normal 3-4 cm. Untuk lebarnya juga normal, sini sekitar 1 cm. Lalu juga saya akan melihat posisi lubangnya. Di sini berada di depan, di mana tempat semestinya, bukan di belakang maupun di tempat lainnya. Saya akan juga meraba halus skrotumnya. Oke, sini terdapat 2 testis dalam 1 skrotum yang dimana normal dan skrotumnya sudah turun ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki. Di sini saya akan melihat simetris atau tidaknya. Saya akan juga memeriksa panjang kedua kaki dengan meluruskan. Di sini sama panjang. Saya akan membandingkan dan juga menghitung jumlah jarinya. Normal, tidak ada yang menyatu maupun kelebihan. Lalu juga kedua tungkai bisa bergerak bebas, tidak ada refleks, tidak ada trauma ya Pak. Lalu juga saya akan memberikan refleks Babinski dengan mengusap bagian menonjol dari dasar kaki. Oke, di sini pada refleksnya pada bayi bisa kakinya membuka ke atas jari-jarinya. Lalu juga saya akan memeriksa bagian punggungnya. Saya akan miringkan bayi. Saya akan memeriksa spinanya. Sini normal, tidak ada tanda-tanda abnormalitas, tidak ada benjolan juga seperti spina bifida atau tidak ada pembengkakan, lesung dan lain-lainnya, maka normal. Selanjutnya saya akan memeriksa anus dan rektum pada bayi. Oke, di sini terlihat, dan saya juga memastikan bahwa mekonium atau feses pertama pada bayi ini bisa keluar 24 jam pertama, dan jika sampai 40 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plak syndrome atau obstruksi. Selanjutnya saya akan memeriksa kulit pada bayi. Di sini tampak pink, juga kulitnya normal, tidak terlalu bersinar, tidak terlalu tipis, untuk warnanya bagus, tidak ada ruam, tidak ada pembengkakan.
lalu juga tanda lahirnya tidak ada ya. Lalu untuk verifikasi usahanya juga masih dalam batas normal untuk menghangatkan tubuh bayi. Untuk lanugonya juga tidak terlalu banyak ya, karena bayi sudah lahir cukup bulan. Selanjutnya saya akan menginjeksi vitamin K yang sudah disiapkan sebanyak 1 mg secara intramuskular. Misi, saya akan mulai. Ada paha kiri, saya akan melakukan secara intramuskular. Setelah itu akan saya aspirasi. Oke, tidak ada, saya akan lanjut menyuntikkan. Baik. Selanjutnya juga saya akan melakukan pengambilan darah pada newborn untuk screening, yaitu saya akan melihat nanti HB-nya, golongan darah, HCT, lalu juga bilirubinnya juga akan dilihat, lalu juga ada hearing impairment screening. Setelah itu saya menjelaskan kepada orang tua hasil pemeriksaannya dan memberikan konseling bahwa semuanya normal, tidak ada kelainan, baik pemeriksaan fisik, tanda vital, dan antropometri semua dalam batas normal, bayi sehat, cukup bulan. Selanjutnya saya akan membereskan alat dan bahan yang digunakan, dan selanjutnya saya akan melepas sarung tangan, mencuci tangan, dan mendokumentasikan tindakan yang saya lakukan. Untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Terima kasih.